Toilet training ekstrim. Rahasia dunia terungkap. Halo pemirsa, selamat datang di channel kita, tempat kita menjelajahi sisi menarik dari psikologi, budaya, dan toilet training. Yap, kamu tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas hal yang mungkin jarang kamu pikirkan. Bagaimana orang tua di seluruh dunia mengajarkan anak-anak mereka menggunakan toilet. Lupakan tantangan ekstrim dan prank gila untuk sementara, karena kita akan menyelami dunia toilet training yang penuh kejutan. Siapkah kamu terkejut? Ternyata, cara anak belajar menggunakan toilet sangat bervariasi di berbagai budaya. Dari metode kilat yang dimulai saat bayi baru lahir, hingga pendekatan santai yang menunggu anak siap, kita akan mengungkap rahasia di balik variasi menarik ini. Siap untuk perjalanan keliling dunia toilet training? Kita akan menjelajahi metode unik dari berbagai budaya, dari desa-desa di Afrika hingga kota-kota modern di Amerika, dan mengungkap rahasia kesuksesan mereka. So, buckle up, subscribe, dan bersiaplah untuk petualangan edukatif yang akan mengubah cara pandangmu tentang toilet training. Model barat modern, kesiapan anak adalah kunci. Pertama, mari kita mulai dengan apa yang mungkin familiar bagi banyak dari kalian. Pendekatan barat modern. Bayangkan ini, Jessica, seorang ibu dari Boston, sedang melatih putrinya Emma yang berusia 2,5 tahun. Jessica, seperti banyak orang tua di Amerika Serikat dan Eropa, percaya menunggu hingga Emma menunjukkan tanda-tanda kesiapan, seperti bisa melepas celananya sendiri atau menunjukkan ketertarikan pada toilet. Pendekatan ini seperti membangun rumah perlu fondasi yang kuat. Orang tua seperti Jessica fokus pada kesiapan anak, menggunakan banyak pujian dan hadiah, dan perlahan memperkenalkan toilet dengan buku cerita, boneka yang bisa pipis, dan tentu saja sistem reward yang epic. Stiker, mainan kecil, bahkan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan, semuanya ya tentang membuat prosesnya menyenangkan dan positif. Dan bagian terbaiknya, tidak ada tekanan. Metode ini berpusat pada anak, yang berarti Emma bebas belajar dengan kecepatannya sendiri. Jessica bersabar dan suportif, membiarkan Emma memimpin dan merayakan setiap langkah kecil. Dan tebak apa? Setelah sekitar 1 tahun, Emma akhirnya terlatih sepenuhnya. Metode barat modern ini, dengan fokus pada kesiapan anak, penguatan positif, dan kesabaran, telah menjadi sangat populer. Tetapi tahukah kamu bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menaklukkan tantangan toilet training? Eliminasi komunikasi. Bicara pada bayimu. Selanjutnya, mari kita teleportasi ke desa yang tenang di Vietnam. Di sini, kita akan bertemu Ibu Lin yang menggunakan pendekatan yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Eliminasi komunikasi. Bayangkan ini. Ibu Lin menggendong bayinya yang baru berusia beberapa minggu di atas ember kecil. Dan tunggu dulu, dia membuat suara ses seperti sedang pipis. Kedengarannya aneh, mungkin, tetapi metode ini didasarkan pada ide sederhana, namun jenius. Bayi, bahkan yang sangat muda, memberikan isyarat halus tentang kebutuhan mereka. Ibu Lin, seperti banyak orang tua di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, telah belajar membaca isyarat-isyarat ini dan merespons dengan cepat, membawa bayinya ke toilet pada waktu yang tepat. Metode ini seperti tarian yang selaras antara orang tua dan anak. Ibu Lin sangat memperhatikan bahasa tubuh bayinya, mempelajari siklus alami tubuhnya, dan membangun koneksi yang mendalam melalui sentuhan dan suara. Dan hasilnya, pada usia 9 bulan, bayinya jarang mengalami kecelakaan. Eliminasi komunikasi mungkin tampak ekstrim bagi sebagian orang. Tetapi bagi Ibu Lin dan banyak budaya di seluruh dunia, ini adalah cara alami dan efektif untuk melatih toilet sejak dini. Metode ini menunjukkan bahwa toilet training bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga membangun ikatan dan komunikasi yang mendalam antara orang tua dan anak. Chapter 3. Title: Metode terstruktur tradisional, disiplin dan rutinitas adalah raja. Bersiaplah untuk teleportasi ke Shanghai yang ramai. Di sini, kita akan bertemu Nenek Wei yang memegang teguh metode tradisional yang berakar pada disiplin dan rutinitas. Lupakan menunggu tanda-tanda kesiapan. Nenek Wei percaya pada pendekatan proaktif. Bayangkan ini, cucunya yang berusia 8 bulan didudukan di atas poti setiap jam, seperti jadwal yang sudah ditentukan. Ini mungkin terdengar ketat, tetapi bagi Nenek Wei dan banyak keluarga di Cina, Rusia, dan sebagian Eropa Timur, konsistensi adalah kunci kesuksesan toilet training. Metode ini seperti melatih atlet, latihan yang konsisten dan disiplin ketat adalah kunci untuk mencapai tujuan akhir, kebebasan dari popok.
Nenek Wei tidak main-main. Dia menggunakan rutinitas yang ketat, pakaian yang mudah dilepas, dan tentu saja pujian yang melimpah saat cucunya berhasil. Dan tebak apa? Pada usia 18 bulan, cucunya jarang menggunakan popok. Metode terstruktur tradisional ini mungkin tampak ketat bagi sebagian orang, tetapi bagi Nenek Wei, ini adalah cara yang efektif dan terbukti untuk mengajarkan kemandirian dan kontrol diri sejak usia dini. Chapter 4. Title: Pendekatan Multigenerasi Kekuatan Keluarga. Sekarang mari kita berpetualang ke desa yang ramai di Kenya, di mana toilet training adalah urusan keluarga. Di sini, kita akan menyaksikan keajaiban pendekatan multigenerasi. Bayangkan ini, bayi mungil dikelilingi oleh ibu, nenek, bibi, dan kakak perempuan. Semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Toilet training. Metode ini seperti orkestra yang harmonis dengan setiap anggota keluarga memainkan peran penting. Bayi itu belajar dengan mengamati dan meniru kakak-kakaknya, sementara orang dewasa memberikan bimbingan dan dukungan yang konstan. Toilet training menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari, terjalin erat dengan rutinitas keluarga dan interaksi sosial. Tidak ada tekanan, tidak ada persaingan, hanya proses belajar yang lembut dan penuh kasih sayang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pendekatan multigenerasi ini menunjukkan kekuatan komunitas dan pentingnya pembelajaran observasional dalam perkembangan anak. Chapter 5. Title: Lebih dari sekedar toilet. Memahami variasi budaya. Wow, kita telah melakukan perjalanan keliling dunia, menjelajahi metode toilet training yang luar biasa beragam. Dari kesiapan anak hingga eliminasi komunikasi, dari rutinitas ketat hingga pembelajaran observasional, kita telah melihat bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk melatih toilet. Jadi, apa yang menjelaskan perbedaan mencolok ini? Jawabannya terletak pada permadani kompleks faktor budaya, mulai dari iklim dan akses sanitasi, hingga nilai pengasuhan dan tekanan ekonomi. Di negara-negara beriklim hangat, toilet training dini mungkin lebih praktis. Sementara di negara-negara dengan akses terbatas pada air bersih, penundaan mungkin lebih masuk akal. Demikian pula, nilai-nilai budaya membentuk pendekatan toilet training. Di beberapa budaya, kemandirian dan kontrol diri sangat dihargai, yang mengarah pada metode yang lebih terstruktur. Di budaya lain, fokusnya mungkin pada ikatan dan respons terhadap isyarat bayi, yang mengarah pada pendekatan yang lebih lembut. Pada akhirnya, metode terbaik adalah metode yang paling sesuai dengan keluarga dan budaya mereka. Yang terpenting adalah konsistensi, kesabaran, dan tentu saja banyak cinta dan dukungan. Outro. Title: Bagikan pengalaman toilet trainingmu. Jadi skuad psikologi otak, metode mana yang paling membuatmu terkejut? Apakah kamu tim eliminasi komunikasi atau tim metode terstruktur tradisional? Atau mungkin kamu memiliki pendekatan unik sendiri yang ingin kamu bagikan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang membuka mata tentang psikologi, budaya, dan ya, bahkan toilet training. Siapa tahu petualangan liar apa yang menanti kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.